Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami mati. Hanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Muhammad yang bisa tawar-menawar dengan malaikat maut dalam hal mencabut nyawa. Hanya saja setiap manusia ini sangat takut pada kematian. Bahkan sebagian orang kematian adalah sangat menakutkan karena alasan mengerikan dan tragis. Imam Al-Ghazali menjelaskan mengapa manusia takut kepada kematian. Pertama, dia ingin bersenang-senang hidup di dunia dan lebih lama lagi hidup. Yang kedua, dia tidak siap untuk berpisah kepada orang yang dicintai, berpisah dengan harta yang dicarinya susah payah. Yang ketiga, dia tidak tahu bagaimana keadaan kematian seperti apa. Yang keempat, karena banyak dosa yang dilakukan. Kesimpulannya, manusia mati karena dia tidak tahu bagaimana kematian dan tidak mempersiapkan amal kebaikan untuk menghadapi kematian. Manusia, kalau dia ingat mati, kalau dilihat ada jenazah yang lewat di depannya, itulah manusia. Dia cuma hanya membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, cuma di bibir saja, tetapi dia tidak mempersiapkan amal ibadah untuk kembali kepada Allah. Manusia, menurut Imam Al-Ghazali, harus sering-sering mengingat mati. Sebagaimana Nabi bersabda, perbanyaklah olehmu memperbanyak kematian, karena kematian sebagai penghancur kelezatan ke dunia. Menurut Imam Al-Ghazali, ingat kematian akan membawa kebaikan. Pertama, manusia tidak lalai dalam mengejar pangkat, harta, jabatan. Dia bisa menjadi orang yang tawaduk, qanaah, ikhlas dalam ibadah, sehingga dia akan membatasi ambisi pribadi. Kedua, manusia akan mendorong untuk bertobat daripada dosa-dosa besar dan dosa kecil. Yang ketiga, manusia akan menjadi giat dalam beribadah, yang merupakan bekal untuk kembali kepada Allah. Dengan modal ini, orang yang beriman tidak akan takut dengan kematian, karena dengan kematian untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Artinya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman akan gembira dalam menyebut kematian, karena malaikat akan memberi kabar. Jangan takut dan jangan gundah. Surga akan disediakan untuk Anda. Memang sakitnya mati tidak terkirakan. Rasulullah SAW berkata, kematian yang paling mudah seperti duri yang menancap pada kain sutra. Apakah sutra itu tidak terkoyak dengan diambilnya duri? Soal kematian, sakitnya kematian menurut beberapa riwayat sama seperti 300 tebatan pedang. Sabda Rasulullah, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Israel, wahai malaikat Israel, bagaimana kamu mencabut nyawa orang-orang kafir atau orang-orang yang gemar berbuat dosa? Maka Israel menjawab, kamu tidak akan sanggup melihat. Jawab Israel singkat, aku pasti sanggup. Tegas Nabi Ibrahim, baiklah, berpalinglah dariku. Maka malaikat Israel
Saat Nabi Ibrahim berpaling, di hadapannya telah berdiri seorang berwujud yang berpakaian tegap, berpakaian serba hitam. Dari mulutnya, dari hidungnya tersembur api, bermata biru. Pada saat dilihat, maka Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Setelah sadar kembali, Nabi Ibrahim berkata, seandainya seorang pendosa melihat pada saat kematiannya, niscaya cukuplah sebagai hukuman baginya. Di kesempatan yang lain, hadis Nabi menyatakan, Nabi Ibrahim meminta kepada Israel untuk berubah wujudnya, untuk mencabut orang yang beriman. Maka malaikat maut mengubah wujudnya. Maka dilihatnya telah berdiri seorang yang pemuda yang sangat tampan, gagah, berpakaian indah, bau harum semerbak. Seandainya orang beriman bau wangi melihat keadaan malaikat Israel yang begitu baik, niscayalah cukuplah sebagai imbalan amal baiknya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu hari Nabi Ibrahim sedang duduk di teras rumahnya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua yang wajah yang lusuh sambil bersandar. Kemudian Nabi Ibrahim mempersilahkan untuk masuk ke dalam rumah dan menjamunya dengan makanan. Ternyata laki-laki tua itu adalah Israel. Ketika tamu sedang menyantap makanan yang sedang disantap, tiba-tiba makanan berjatuhan. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada tamu, apa yang terjadi? Apa yang menimpamu? Lalu laki itu menjawab, usiaku sudah tua 201 tahun. Usiaku sudah tua 201 tahun. Nabi Ibrahim tidak beda usianya. Kala itu Ibrahim usianya 200 tahun. Kemudian 1 tahun selanjutnya teman itu datang lagi, tapi penampilannya lain. Wajahnya yang dulunya lusuh, tetapi kali ini dengan wajah yang sangat bagus. Nabi Ibrahim tahu itu Israel yang akan mencabut nyawanya. Nabi Ibrahim berkata kepadanya, hai malaikat maut, apakah kamu pernah tahu ada seorang kekasih yang tega mencabut nyawa orang yang dicintainya? Kemudian malaikat melaporkan kepada Allah. Nabi Ibrahim protes. Allah Subhanahu wa taala berkata, katakanlah kepada kekasihku, apakah seorang kekasih tidak suka bertemu dengan orang dicintainya? Kemudian Israel kembali kepada Ibrahim. Apa kata Allah mendengar jawaban? Apakah engkau tidak rela berjumpa dengan kekasih? Maka rela Nabi Ibrahim pada saat itu. Tak lama kemudian Nabi dicabut nyawanya. Ketika ruh dicabut, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, bagaimana engkau merasakan kematian wahai nabiku? Seperti sebuah benda yang dimasukkan ke dalam tubuh kemudian ditarik. Yang seperti itulah sudah kami ringankan atas dirimu wahai Ibrahim. Tentang sakratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan merasa derita dan sakit kematian, dan sesungguhnya sendi-sendinya akan mengucapkan selamat tinggal satu dengan yang lainnya. Sejahteralah atasmu. Sekarang kita saling berpisah hingga datang hari kiamat kelak. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbaring lemah, datang malaikat Jibril menemui dan berkata, malaikat maut ada di pintu, meminta izin untuk menemuimu dan tidak meminta izin kepada seorang pun selain dirimu. Rasulullah mengizinkan masuk. Setelah itu Israel berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, Allah mengutusmu untuk pilihan, tetap tinggal di dunia atau bertemu dengan Allah. Dan Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Ibrahim sempat tawar-menawar dengan Allah,
tentang kematiannya Nabi Musa lebih dramatis lagi. Ketika malaikat maut bertemu dengan Musa dan meminta untuk mencabut nyawanya, maka Nabi Musa menampar Israel hingga rusak matanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW berkata, malaikat maut diutus kepada Musa. Musa menamparnya, lalu malaikat maut kembali kepada Tuhan. Engkau telah mengutus pada seorang hamba yang dirahmati. Lalu Allah mengembalikan matanya yang rusak dengan sebab tamparan Musa. Allah berfirman kepadanya, wahai Jibril, balai Israel, kembalilah kepada Musa. Maka sisa umurnya sudah dekat. Nabi Musa berkata, ya Rabbi, setelah itu apa? Malaikat menjawab, maut. Musa berkata, sekarang aku pasrah. Maka Musa memasrahkan kepada Allah. Lain lagi cerita Nabi Daud alaihissalam ketika akan dicabut nyawa Nabi Daud. Malaikat Israel menyelinap sebagai manusia dalam kerajaan Daud alaihissalam. Ditanya, siapa kamu? Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Tak ada satupun yang dapat menghalangiku, kata Israel. Nabi Daud berkata, demi Allah, engkau adalah pencabut nyawa. Kalau begitu, aku ucapkan selamat datang untuk melaksanakan perintah Allah. Nabi Daud yang tampak segar bugar bergegas menuju kamar tidurnya untuk dicari nyawa. Para nabi rata-rata memang akrab dengan Israel. Contoh Nabi Israel pernah mendengar dan bertemu dengan Israel, sempat pergi ke neraka, sempat pergi ke surga, dan juga pernah dicabut nyawanya. Nabi Idris dimatikan sebentar, kemudian dihidupkan kembali. Suatu ketika Nabi Idris sedang santai duduk suatu tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Sambil mata terpejam, bibir Nabi Idris bergerak-gerak mengagungkan nama Allah sebagai pencipta alam semesta, sebagaimana isi keadaan dunia. Tiba-tiba malaikat datang dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi Allah Idris, saya malaikat Israel, kata malaikat. Lalu Nabi Idris membalas dan langsung melemparkan pertanyaan kepada malaikat Israel. Hai Israel, engkau datang ini untuk mencabut nyawa atau untuk berziarah? Aku datang untuk berziarah dengan izin Allah. Dan langsung mendekat dengan Nabi Idris dengan mata terpejam. Mulut Nabi Idris berzikir kepada Allah. Itulah yang dilakukan oleh para nabi. Mulut dan hatinya selalu terjaga mengingat Allah. Setelah beberapa saat, matanya terbuka dan posisi duduk berubah. Dia mengajak malaikat Israel untuk berkeliling di kediamannya. Dia bertanya, saya ada keperluan wahai Israel, apakah engkau bersedia membantuku? Kepentingan apa? Katanya malaikat Israel, kepentingan denganmu supaya engkau mencabut nyawaku dan Allah menghidupkan kembali supaya aku dapat beribadat kepada Allah. Mendengar permintaan Nabi Idris, malaikat Israel dengan kaget dan berat hati. Permintaan itu tidak dapat dipenuhi meski Nabi adalah kekasihnya Allah. Sesungguhnya aku tidak akan mencabut seseorang kecuali dengan izin Allah. Setelah itu tidak lama Allah memberi wahyu kepada Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris. Seketika itu dicabut nyawa Nabi Idris. Setelah Nabi Idris tidak bernyawa, Israel menangis atas kematiannya sambil memohon kepada Allah untuk menghidupkan Nabi Idris. Allah mengabulkan permohonan Israel. Nabi Idris hidup kembali dan mereka kembali berdialog.
Ditanya oleh Israel setelah ia hidup kembali dari kematian, "Hai saudaraku, bagaimana rasanya sakratul maut itu?" tanya Israel. "Sesungguhnya rasa sakit sakratul maut umpamanya seperti binatang dibuang kulitnya hidup-hidup. Begitulah rasanya sakratul maut, bahkan 1000 kali lebih sakit." Israel menyatakan, "Sesungguhnya aku mencabut dengan lemah lembut, bukan seperti makhluk lainnya yang merasa sakit yang dahsyat. Aku halus dan berhati-hati mencabut nyawamu." Allah berfirman, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang tahu mengetahui yang nyata dan yang gaib. Lalu diberitakan apa yang kamu kerjakan." Oleh sebab itu, marilah kita berbuat amal kebaikan, persiapkan diri memperbanyak amal soleh. Kelak kita akan diminta pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.